Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you? Oke, alhamdulillah fine. Yeah, of course, Miss juga alhamdulillah baik. Oke, bertemu kembali di kelasnya Miss Alda. Iya, tentunya di kelas bahasa Inggris ini kita masuk ke dalam bab apa ya? Minggu lalu kita belajar apa? Oke, benar. Minggu lalu kita belajar tentang music. Jadi jika minggu lalu kita belajar musik, seperti yang telah disampaikan di akhir pembelajaran pekan lalu, bahwa hari ini kita akan belajar tentang drama. Iya, benar sekali Angel. Jadi hari ini kita akan belajar tentang drama. Ada yang pernah nonton drama? Atau ada yang tahu itu drama itu apa sih? Ada yang udah tahu? Oke. Iya, Miss tahu semua anak-anak Miss ini, semua siswa-siswa Miss ini adalah siswa-siswa yang cerdas dan udah pasti tahu apa sih itu drama. Tapi kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang drama. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ya, berdoa bersama. Who is the chairman? Mana chairmannya? Ya, Dina. Dina, please lead your friends to take a pray. Yes. Iya. Oke. Karena sudah berdoa, ya kita berdoa semoga hari ini ilmu yang kita dapatkan berkah. Oke, selanjutnya seperti biasa setelah berdoa, apa yang selanjutnya kita lakukan? Iya, tentu saja mengecek kehadiran. Dina, semua temannya hadir? Is everybody here? Siapa yang tidak hadir? Vio kenapa? Sakit. Udah dijenguk temannya. So, please tell your friends, kalau ada kendala, tolong berkabar ya, kirim surat atau berkabar agar dalam daftar hadir kalian tidak bermasalah, karena salah satu penilaian penting dalam pembelajaran kita ini di mata pelajarannya Miss ini adalah kehadiran. Oke. Udah. Dan kita bahas tentang temannya. Tolong sampaikan ya chairman ke temannya. Oke, selanjutnya. Iya, bentar Miss share PPT-nya. Oke. This is the topic of our lesson today. Ya, benar sekali, drama text. Namun sebelum masuk ke dalam topik, sebelum membahas lebih jauh tentang topiknya, bentar dulu deh, Miss mau tanya. Ada yang kenal dengan Lee Min Ho? Iya, semuanya pasti kenal. Oke, Lee Min Ho. Ada yang nggak kenal? Kenal. Oke, Lee Min Ho adalah aktor yang terkenal sebagai apa? Dia terkenalnya sebagai apa sih Lee Min Ho ini? Ya, Angel. Enggak deh. Enggak, si Zara angkat tangan duluan. Oke, Zara kayaknya semangat banget nih kalau soal opa Korea. Oke, Zara, who is Lee Min Ho? Oke, iya benar sekali. Lee Min Ho itu dikenal sebagai aktor drama Korea. Jadi kalian udah tahu apa itu drama. Tapi drama yang kita bahas ini bukan seperti drama yang kalian biasa nonton ya di Korea. Jadi kita hari ini belajar tentang drama. Oke, ada yang tahu apa itu drama? Ada yang sudah tahu definisi drama itu? Iya, benar sekali Husnul. Jadi drama itu adalah drama seni yang dipentaskan. Oke, bisa. Oke.
kita balik ke materi drama. Oke. Jadi sebelum masuk ke lebih jauh ke dalam materi, let me show you the learning objectives of this lesson. Jadi we have 3 learning objectives. The first one is students are expected to be able to understand the definition of drama. So you guys are expected to be able. Jadi kalian diharapkan mampu untuk memahami, mengerti tentang definisi atau arti dari drama ini. Apa sih drama itu? Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama ini adalah kalian harus mampu. Kalian diharapkan mampu untuk memahami apa sih itu drama. And the second one is students are expected to be able to understand and analyze the characteristics, elements, structures, linguistic rules of drama. So, jadi capaian pembelajaran kedua dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan mampu untuk memahami dan menganalisis memahami dan menelaah karakteristik, unsur-unsur, struktur dan kaidah kebahasaan dari si drama ini. Kemudian, and then the last one is students are expected to be able to explore their abilities in performing drama. Jadi kalian diharapkan mampu untuk mengeksplorasi atau menggali kemampuan kalian dalam berdrama. Jadi catat nih, ingat kalian dalam pembelajaran ini ada 3 capaian. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran kita. Kalian diharapkan mampu untuk memahami definisi drama. Kedua, siswa atau kalian itu diharapkan mampu untuk menelaah characteristics, next, elements, structure, and linguistic rules of drama. Yang ketiga, students are expected to be able to explore. Jadi kalian mampu menggali. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk mengetahui atau mengetahui kalian mampu berdrama. Jadi kalian itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lanjut. Selanjutnya kembali ke PPT. Slide pertama. Oke, bentar ya. Miss tampilkan PPT-nya. Oke, masuk ke slide pertama. Ya, bisa kalian lihat. Slide pertama, what is drama? Apa itu drama? Jadi salah satu teman kita tadi sudah memberitahu kita bahwa drama adalah karya seni yang dipentaskan. Iya, benar. So, drama is a form of performing arts that involves action and dialogue presented in front of audience. Jadi, ya tentu saja drama itu adalah merupakan karya seni ya yang memang ditampilkan atau dipertontonkan di depan umum. Jadi drama itu tentu mengandung aksi dan dialog. Ya, kita pernah kalau kalian pernah lihat acara-acara atau konser-konser gitu ya, pameran-pameran seni, terus ada dramanya, ada yang bermain drama. Atau kalian pernah dapat tugas drama nggak? Abis ini kalian pasti dapat tugas buat mempraktekkan drama ini. Jadi di dalam drama itu ada aksi tentu saja dan dialog antara pemerannya, antar tokohnya. Kemudian drama is not merely entertainment. It is also a medium for conveying message, evoking emotions, and reflecting on human life
an experience. Jadi drama itu bukan cuma tentang hiburan. Drama itu adalah media untuk menyampaikan pesan, menyampaikan emosi atau juga emosi, dan merefleksi tentang atau mencerminkan tentang kehidupan dan pengalaman hidup manusia. Jadi drama itu mengandung arti atau mengandung pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Jadi drama itu bukan hanya sekedar untuk membuat kita tertawa, untuk mengisi waktu kosong kita nontonnya. Dan drama itu tersimpan pesan dan moral dari kehidupan sehari-hari kita. Oke. Jadi lebih lanjutnya drama itu jika didefinisikan secara drama ini sebenarnya berasal dari kata drama ini berasal dari bahasa Yunani, drama. So drama comes from the Greek drama, which means do or act. Jadi drama memang dari bahasa Yunani yang berarti melakukan sesuatu, memperbuat atau beraksi gitu. Sedangkan menurut according to KBBI atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama itu merupakan komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan. Jadi yang definisi Miss sebutkan tadi udah include ya dalam artinya di KBBI, bahwa si drama ini adalah karya seni yang dipentaskan dan menggambarkan kehidupan manusia. Jadi kita simpulkan bahwa dari definisi-definisi tadi itu kita simpulkan bahwa memang ya benar kata Husnus, bahwa drama adalah karya yang menggambarkan kehidupan watak tokoh melalui tingkah laku atau acting yang dipentaskan. Oke, sampai sini paham? Yeah, so what is drama? Yes? Drama? Angel? Drama is a form of performing arts that involve action and dialect that presented in the front of audience. Jadi drama adalah, itu aja singkatnya seperti Husnul tadi, drama adalah karya seni yang dipentaskan. Jadi drama adalah karya seni atau hiburan yang menggambarkan kehidupan manusia yang diperankan oleh para aktor yang berisi dialog dan action. Oke. Next, selanjutnya, what is characteristics of drama? Here are some characteristics. So, the first one is delivered in dialogue and monologue form. Jadi, yes, drama. Iya, jadi ciri-ciri, karakteristik itu, artinya adalah ciri-ciri. Jadi karakteristik itu adalah ciri-ciri drama itu yang pertama adalah disampaikan dalam bentuk dialog dan monolog. Kemudian yang kedua, has a characters portrayed with a certain makeup, accent, or appearance. Jadi karakteristik yang kedua itu adalah memiliki tokoh atau karakter yang diperankan dengan riasan, aksen atau aksesoris gitu, atau penampilan tertentu. Jadi di dalam drama ini ya sudah pasti ada tokoh atau pemain yang memerankan aktingnya, yang dimana kita tahu dalam drama ini mereka memakai riasan untuk mendalami peran, seperti riasan jika dia adalah seorang nenek tua. Kalau aktornya bukan orang tua beneran, maka si aktor ini akan merias wajahnya menjadi seperti nenek tua. Atau jika dia seorang yang gemuk, bisa jadi untuk aksesorisnya itu dikasih bantalan di perutnya supaya kelihatan perutnya buncit, gemuk gitu. Kemudian penampilan tertentu itu untuk riasan dan aksen dan penampilan tertentu ini untuk membuat peran si tokoh ini lebih
lebih dapet, nah lebih dapet istilahnya. And the third one is karakteristik yang ketiga, there is a conflict or tension that becomes the core of the drama story. Jadi di dalam drama ini tentu saja terdapat konflik atau ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. Jadi drama tentu saja nggak datar-datar kan. Dalam semua drama yang kita pernah nonton atau yang kita tahu itu bahwa nggak mungkin si kehidupan tokoh ini bahagia terus. Jadi di dalam drama itu ada konflik, ya, dan ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. Kemudian yang keempat karakteristiknya adalah drama performance. Drama performance are usually performed on a stage that has been equipped with some equipment and property to liven up the atmosphere. Jadi karakteristik yang keempat ini, jadi udah 4 yang kita sebutkan dari karakteristik of drama ini. Jadi yang keempat adalah pementasan drama biasanya dilakukan di atas panggung yang telah dilengkapi beberapa perlengkapan dan peralatan atau properti untuk menghidupkan suasana. Ya, tentu saja dalam pementasan drama itu, of course, in the performing of drama, we need property atau perlengkapan gitu ya untuk mendukung dramanya gitu. Kayak misalnya untuk properti, misalnya dramanya bertema apa ya, bertema a princess, so we need a gown, we need kita butuh properti untuk seperti tongkat sihir. Ya, dalam cerita-cerita Disney Princess itu kan biasanya ada penyihir-penyihirnya. Jadi kita butuh properti yang mendukung ceritanya agar terasa nyata gitu, real. Enggak properti yang mendukung kan garing gitu kalau drama. Enggak ada propertinya. Kita butuh gaun untuk mendukung perannya si Cinderella, peran princessnya dapat. Kita butuh kereta kuda, kalau misalnya ada kereta kuda, untuk properti seperti itu untuk mendukung drama, untuk mendukung atau membangun atmosfer vibes si drama. Jadi kita butuh perlengkapan atau propertinya. Kemudian yang kelima, belum jelas apa kita butuh. Iya, properti seperti misalnya berkisah tentang membunuh atau pembunuhan, tapi no kekerasan ya. Ini bukan tentang pengajaran kekerasan, tapi kita butuh ini sebagai contoh. Jika misalnya ada pisau, kita butuh pisau, kita mengadakan properti pisau tapi bukan pisau asli ya gitu. Atau misalnya tentang anak kecil, si tokohnya ada anak kecil gitu, kita butuh properti boneka misalnya untuk pendukung karakter anak-anak ini. Oke. Kemudian tadi udah berapa yang disebutkan? Yes, there is 4 characteristics of drama that I have mentioned. So the next is drama. Oke, yang kelima adalah drama performance are always performed in front of an audience because the drama is a means of entertainment. Ya, of course. Jadi tentu saja kalau drama itu selalu ditampilkan, pertunjukan drama selalu dilakukan di hadapan penonton karena drama tersebut merupakan sarana hiburan. Jadi nggak mungkin kita mementaskan drama nggak ada yang nonton, karena namanya drama untuk menghibur audiens. Yang ditampil dari definisinya saja, drama is an art that performing in front of audience. Jadi drama itu sudah dari hakikatnya memang adalah karya seni yang ditampilkan. Jadi kalau nggak ada audiens, ya it's not drama. Jadi dalam pementasan drama yang kita maksud ini bukan yang drama-drama Korea ya. Ini adalah pementasan drama yang seperti opera gitu. Kalian mungkin pernah
dengar opera itu yang ditampilkan, jadi action langsung di panggung, bukan diatur itunya ya. Jadi dramanya di actionkan langsung di panggung, ada aktornya, ada propertinya, ada dialog and actionnya, ada apanya lagi tadi, ada konfliknya dan lain-lain gitu. Jadi dalam pementasan drama ya tentu saja. Jadi dalam pementasan drama kita butuh audiens. Ya, karena apa? Ya, karena because drama performance are always performed in front of an audience, because ya karena drama adalah media hiburan, jadi harus selalu memang ditampilkan. Jadi udah dalam secara definisinya aja ditampilkan di depan umum, di depan pendengar, di dalam ciri-cirinya juga ya termasuk kalau drama itu memang harus selalu ditampilkan di depan audiens, because drama adalah hiburan. Kemudian selanjutnya, the next characteristic is in the performance. Jadi yang keenam ini, in the performance, the drama text is supported by music and lighting. Jadi dalam pementasannya drama ini didukung atau disupport oleh music and lighting. Jadi dalam menampilkan drama didukung dengan musik dan pencahayaan. Jadi dalam pementasannya ini drama tentu saja ditampilkan, drama tidak akan hidup without si pendukung-pendukung tadi. Properti yang kita sebutkan tadi, dan sekarang ini music and lightning. Nanti Miss akan tunjukkan contoh video drama ini, bagaimana si music dan lightning ini mendukung drama menjadi hidup, drama menjadi terdapat vibes-nya. Okay. And the next one is sudah jelas penjelasan Miss tentang karakteristik yang keenam ini. So in the performance, drama supported by lighting and music. Jadi misalnya kayak gini. Kalau yang si dalam dialognya si aktor ini yang ngomong, dia yang disorot gitu. Dalam plot tertentu, dalam adegan-adegan tertentu, si lighting ini membantu menyoroti si aktor dalam menyampaikan dialog, karena untuk menunjukkan bahwa untuk bikin feel-nya dapat. Pokoknya setelah menonton video ini kalian bakal paham fungsi si lightning dan music ini dalam mendukung si drama. Kemudian lanjut ke karakteristik yang terakhir, 7. Jadi ada 7 karakteristik drama. Karakteristik yang terakhir adalah the duration of a drama performance lasts approximately 3 hours. Jadi dalam pementasannya si drama ini durasinya berlangsung kurang dari 3 jam. Jadi ya drama itu durasinya ya di bawah 3 jam. Setelah itu, setelah Miss menjelaskan, after I explain you about the characteristics of the drama, ya karakteristik drama, setelah Miss bagi tahu, ada yang bisa sebutkan kembali apa saja karakteristik drama ini? Ada yang ingat dari awal sampai akhir, dari 1 sampai karakteristik yang ke-7 yang Miss sebutkan tadi itu. Ada yang masih ingat? Ya, yang kalian ingat aja deh. Yang pertama apa? Gak usah berurutan, tapi yang kalian ingat. Yang pertama, iya, drama mengandung dialect and monologue. Yang kedua, having a characteristic deployed with a particular makeup, accent, and property. Jadi ya betul Husnul, kalau si drama ciri-ciri yang kedua ini dalam drama itu diperankan oleh
ada karakter yang memerankan dengan menggunakan riasan, dengan hidupan riasan, aksesoris, accent gitu, dan property, yes, of course. Dan yang ketiga, there is a conflict and tension. Ada konflik dan ketegangan di dalam pementasannya. Jadi nggak datar, nggak lurus, nggak bahagia terus. Ada konflik yang menghiasi supaya dramanya hidup ya. Dari tadi kita belajar tentang dramanya ada hidup. Ya, dalam pementasan tentu saja drama ini harus hidup supaya nggak garing, supaya audiens nggak ngantuk, supaya tujuan pementasan drama untuk menghibur itu sampai. Kemudian yang keempat, drama performance are usually jadi dibutuhkan yang keempat, ciri-ciri yang keempat, dan itu diperlukan properti untuk menghidupkan atmosfer drama. Kemudian kelima, drama selalu ditampilkan di depan pendengar, harus ada audiensnya. Kemudian yang keenam, drama didukung oleh lighting and music. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh nih. Iya, betul sekali. Siswa-siswa MIS ini cerdas semua, alhamdulillah. Jadi durasi drama itu selalu kurang dari 3 jam. Kemudian karena kalian sudah paham tentang karena murid-murid MIS ini sudah paham tentang characteristics of drama. Selanjutnya kita masuk ke dalam drama elements, the elements of the drama. Jadi unsur-unsur elements itu artinya unsur-unsur drama. Slide selanjutnya. There are main elements in drama. The first one is plot atau alur, dialog. Third is background atau latar belakang. Kemudian characterization atau karakter, language atau bahasa. Jadi mari kita jelaskan atau telaah satu-satu dari unsur-unsur drama ini. The first one is plot. Plot adalah alur. Jadi dalam drama itu adalah alurnya. Plot is a series of events or conflicts that move the story. Jadi alur ini adalah rangkaian peristiwa atau konflik yang menggerakkan jalan cerita. Jadi dalam suatu cerita tentunya harus ada unsur di mana dimulai dari pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, hingga penyelesaiannya. Dan semuanya ini disebut alur atau plot. And the next one is dialect. Dialect is a conversation between two or more people. So dialect aims to build emotions, expressions, and character formation in a drama. Jadi dialog ini adalah percakapan antara dua orang atau lebih di dalam drama. Dialog ini bertujuan untuk membangun emosi, ekspresi, hingga pembentukan karakter dalam suatu drama. Kemudian setelah dua unsur tadi, unsur yang ketiga adalah background atau latar. So, background is element in drama that describes time, place, and atmosphere. Jadi dialog latar adalah unsur dalam drama yang mengenai keterangan waktu, tempat, dan suasana. Latar background atau setting ini atau latar berfungsi function to the setting or background function to explain various things. For example, space, place, time, stage layout, and also lighting. Jadi latar ini adalah unsur dalam drama yang mengenai keterangan waktu, tempat, dan suasana. Tadi Miss sudah jelasin. Latar berfungsi untuk menerangkan berbagai hal, misalnya ruang, tempat,
waktu, tata panggung, dan juga tata cahaya. Kemudian selanjutnya next elements is, jadi ini udah yang keempat. Yang keempat ini ada characterization atau penokohan. Characterization is the author's way of describing character. Jadi penokohan ini adalah cara pengarang dalam menggambarkan tokoh. Penokohan sendiri terdiri dari dua hal, consists of two things, namely role and character. Jadi terdiri dari dua hal, yakni peran dan perwatakan. Untuk peran ini terdapat tokoh utama dan tokoh pembantu. Kemudian untuk perwatakan sendiri akan lebih condong ke arah sifat dari tokoh-tokoh yang terlibat. Jadi dalam penokohan ini yang dimaksud itu dua hal, si peran si tokoh ini, peran dan juga perwatakannya. Peran itu maksudnya adalah si tokoh ada tokoh utama, tokoh pendukung yang memerankan dalam peran itu, sedangkan si perwatakan ini adalah sifat si tokohnya. Kemudian the last element is yang kelima, yang terakhir, language. Language is a communication medium used between the figures involved. Jadi bahasa ini merupakan media komunikasi yang digunakan antar tokoh yang terlibat. Jadi kalau udah disebutin kalau unsurnya itu ada dialog, ya tentu saja pakai bahasa. Kita kan dalam dialog ini kita membaca dialog ini pakai bahasa. Jadi salah satu unsur di drama ini adalah bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan antar tokoh yang terlibat, yang digunakan dalam menyampaikan dialog. Kemudian melalui bahasa juga dapat diketahui, through language we can also find out about the description of the character, setting, and when the events in the drama occur. Jadi melalui bahasa kita juga dapat mengetahui mengenai penggambaran watak tokoh, latar, dan waktu peristiwa drama itu terjadi. Oke, sampai sini paham? Kalau belum paham silakan koreksi dulu deh sebelum kita lanjut ke selanjutnya, materi selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Iya, jadi there are how many elements? How many elements of drama? Yeah, 5 elements. So the first one is plot. Plot itu apa? Plot itu alur. Kemudian the second one, dialog atau dialog. Ya, tentu saja dalam pementasan drama kita butuh udah berkali-kali kalau dalam drama itu ada dialognya. Jadi si tokoh antar tokoh melakukan dialog pakai bahasa. Kemudian yang ketiga, drama elements itu yang ketiga apa? Background, setting atau latar gitu. Kemudian keempat, characterization atau penokohan. Yang kelima, yang terakhir, jadi the last element of drama is language, bahasa. Oke, pinter. Lanjut ke slide berikutnya. Okay, the next is structure text of drama atau struktur teks dari drama. Ada 3 struktur teks dari drama, yaitu prolog, dialog, dan juga epilog. Prolog atau introduction to the story atau perkenalan cerita. Prologue is a section of opening words, introduction, or background that is usually delivered by the puppeteer or narrator, or even by a cartoon character. Jadi prolog ini merupakan bagian yang berupa kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang yang biasanya disampaikan oleh narator, bahkan bisa juga oleh tokoh-tokoh tertentu yang ada di dalam cerita. Contoh prolog tentang drama kisah kehidupan yaitu dikisahkan dalam sebuah rumah sederhana terdapat keluarga yang sangat berbahagia. Rumah tersebut dihuni oleh ayah, ibu, dan dua orang anaknya. Selanjutnya ada dialog.
Dialogue is a conversation between characters that can describe life, character, and conflicts experienced by humans and how to resolve them. Jadi dialog ini merupakan percakapan yang melibatkan antar tokoh yang dapat menggambarkan kehidupan, watak, atau konflik yang dialami manusia beserta cara penyelesaiannya. Nah, di dialog ini ada 4 drama skrip, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Orientasi is the part of the story that contains a description of the situation that is happening or has happened. Jadi orientasi ini merupakan bagian awal cerita yang berisi gambaran situasi yang sedang atau sudah terjadi. Yang kedua ada komplikasi atau complications, the development part of the story that contains the problems faced by the characters in the drama. Jadi komplikasi ini merupakan bagian pengembangan cerita yang berisi masalah yang dihadapi oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam drama. Yang ketiga ada resolusi, the final part of the play that resolve the problem. Jadi bagian ini adalah bagian akhir dalam drama yang berisi penyelesaian masalah. Yang terakhir ada koda, the end of the story atau ending dari cerita drama tersebut. Selanjutnya ada epilogue atau closing part of the story. Epilogue is the closing words in the form of a conclusion or mandat about the entire content of the dialogue, which is usually delivered by the narator. Jadi epilog atau bagian penutup cerita ini merupakan kata-kata penutup yang berupa kesimpulan ataupun amanat tentang keseluruhan isi dialog yang biasanya disampaikan oleh dalang atau narator itu sendiri. Okay, next students, the materi selanjutnya yaitu linguistic rules of drama. Linguistic rules of drama atau kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini merupakan aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kata atau kalimat sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Jadi di dalam naskah drama ini terdapat 8 kaidah kebahasaan yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada in the form of dialogue. In the form of dialogue atau teks yang berupa dialog. Yang kedua yaitu use question marks in dialogue atau menggunakan tanda petik pada dialog. Yang ketiga ada use third person pronouns in the prologue or epilogue like he, she, it, her atau menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog ini seperti dia, beliau, ia atau kepunyaannya. Yang keempat ada use first and second person pronouns in the dialogue session like I, me, we, us, and you. Jadi menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua pada bagian dialog seperti aku, kamu, kita, dan yang kelima ada use many temporal conjunction like before, now, after that, first, then, yaitu kita akan banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sebelum, sekarang, setelah itu, atau kemudian. And next is many use verbs that describe an event like ordered, alternate, put away, face. Di sini kita banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa menyeluruh, suatu peristiwa seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, atau beristirahat. Next is use many verbs that express something the character is thinking or feeling, like feeling, wanting, expecting, craving. Di sini kita banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, seperti mengharapkan, mendambakan, atau mengalami. And the last is use adjective to describe a character, place, or atmosphere like crowded, clean, good. Di sini kita akan menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana yang ramai, bersih, baik, atau kuat. Oke student, selanjutnya Mem akan memberikan kalian cuplikan drama video singkat dan kemudian kalian akan memperhatikan dan menelaah tentang kalian akan mengidentifikasikan karakteristik
drama tadi menelaah unsur-unsur dan kaidah kebahasaan apa yang terdapat dalam video tersebut. Jadi, Mem akan kasih kalian waktu 5 menit untuk menonton dan memahami video drama ini. Once upon a time, there was a girl called Cinderella, whose mother died while she was a very little child, leaving her to the care of her father and stepsisters. Cinderella's sisters did not love her and were very unkind to her. As she grew older, they made her work as a servant. Cinderella was cleaning the floor. She was clad in an old torn dress. Two stepsisters, dressed beautifully, were doing their makeup and mocking at Cinderella. I worked throughout the day and tried to make them happy. Hello, dear. Whom are you talking to? Here is no one. Have you gone mad or what? No, dear. I was just thinking why everything turns out too odd with me. How pity. Don't worry, dear. One day you will really succeed. Light off. Attention, attention, attention. All subject of the kingdom. The king declares the royal ball tonight. All unmarried young ladies of the kingdom are invited to attend and meet the Prince Charming. He is going to marry the girl. He will select as his life partner. There is an invitation from the king's palace. Oke, students, setelah menonton video tadi, kalian akan mengidentifikasi karakteristik unsur-unsur struktur dan kaidah kebahasaan yang dipakai dalam video yang telah kalian nonton. Setelah itu, kalian boleh menuliskannya di buku tugas kalian masing-masing. Waktunya 15 menit ya. Dimulai dari sekarang. Oke, students, karena waktunya sudah mau habis, tolong ketua kelasnya untuk mengumpulkan hasil kerja teman-temannya. Oke, dan untuk pembelajaran minggu depan itu kita akan mempelajari tentang jenis-jenis drama. Oke, tolong ketua kelasnya disiapkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.